Tuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ciri-ciri orang yang dalam hidupnya selalu dikejar oleh rezeki. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai ciri-ciri ini, itu tidak kok mengejar-ngejar rezeki, itu tidak, tetapi justru rezekilah yang akan mengejar mereka. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang akan selalu dikejar oleh rezeki dan rezekinya tidak akan pernah putus? Nah, ini yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Jadi ciri yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Nah, hubungannya apa bersedekah dengan dikejar-kejar rezeki? Padahal bersedekah itu kan mengeluarkan atau memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Kan berkurang ini. Tapi kenapa kok malah justru orang itu yang dikejar-kejar rezeki dan bahkan rezekinya melimpah, tidak akan pernah putus? Nah, jadi gini penjelasannya. Ibaratnya kita bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain itu ibarat kita menanam. Jadi kita memberikan sedekah itu kita menanam satu biji atau satu butir. Nah, nanti setelah kita tanam satu butir atau satu biji ini nanti, maka akan tumbuh berbulir-bulir. Nah, dari bulir-bulir itu satu bulir bisa tumbuh atau berisi 100 biji, bahkan bisa lebih dari 100 biji. Yang artinya berarti kita memberikan sedekah kepada orang lain, maka nanti kita akan memanen hasil kita berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat. Jadi ini konsep menanam. Kita bersedekah ini adalah konsep menanam. Kita menanam satu biji, kita menanam satu butir, tapi nantinya kita akan memanen beratus-ratus biji atau beratus-ratus butir. Makanya tidak heran kalau orang yang suka bersedekah ini akan selalu dikejar-kejar oleh rezeki. Atau bisa dikatakan orang yang suka bersedekah maka rezekinya akan melimpah, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah putus. Jadi di sini saya mengatakan bahwa bersedekah adalah pangkal kaya. Sekali lagi, bersedekah adalah pangkal kaya. Nah, yang kedua, ciri orang yang selalu dikejar rezeki yaitu orang yang gemar matur nuwun atau orang yang gemar bersyukur. Jadi dalam hidupnya orang ini akan selalu matur nuwun utawa nrimo ing pandum, matur nuwun terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa hubungannya kok dengan dikejar rezeki? Karena orang yang suka berterima kasih, orang yang suka matur nuwun terhadap pemberian Tuhan yang Maha Kuasa akan cenderung hatinya itu lapang. Hatinya tidak sempit lagi. Hatinya tidak susah. Ketika hatinya lapang, ketika hatinya tidak sempit, ketika hatinya bahagia, maka akan ditambah lagi rezeki-rezeki yang berupa kenikmatan ataupun kebahagiaan yang lain oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
Dan biasanya orang yang gemar bersyukur atau yang gemar berterima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa itu ketika mempunyai penyakit maka akan cepat diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Hatinya senang. Ketika hatinya senang, pikirannya tenang karena sudah berterima kasih tadi terhadap Tuhan, maka penyakitnya akan cepat sembuh. Nah, yang selanjutnya lagi, ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki adalah orang yang sering bertobat atau orang yang sering minta ampun. Nah, atau kalau dalam bahasa Islam itu orang yang sering beristighfar. Jadi orang yang sering minta ampun terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Hubungannya apa orang minta ampun dengan dikejar rezeki, kan begitu? Jadi begini penjelasannya. Ketika orang itu sering atau selalu minta ampun terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, atau orang itu sering bertobat terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, maka segala kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, segala dosa-dosa yang pernah mereka lakukan akan bersih. Jadi hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, maka rezeki akan mengalir dengan deras kepada orang tersebut. Jadi contohnya begini, ibaratnya hati itu kita ibaratkan sebuah rumah. Ketika kita banyak kesalahan, ketika kita banyak dosa, maka yang ada di dalam rumah itu ibaratnya adalah perabot-perabot rumah tangga seperti kursi, meja, almari dan segala sesuatunya itu barang-barang yang sudah rusak. Nah, rezeki itu termasuk barang yang baru. Bagaimana mungkin barang yang baru akan bisa masuk ke dalam rumah itu ketika di dalam rumahnya masih penuh dengan barang-barang rongsokan? Makanya barang rongsokannya harus dikeluarkan dulu, dibersihkan, dikeluarkan dulu, sehingga rumahnya akan bersih. Ketika rumahnya bersih, maka barang yang baru yang bernama rezeki dan kenikmatan-kenikmatan serta kebahagiaan itu akan masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi begitu. Jadi dengan beristighfar atau minta ampun itu berarti kita membersihkan hati kita supaya hati kita lapang. Ketika hati kita lapang, maka rezeki akan melimpah ruah masuk bahkan mengejar kita. Nah, dan ciri yang selanjutnya adalah yang nomor 4 ini. Ini ciri orang yang juga selalu dikejar oleh rezeki adalah orang yang suka berdoa dan berusaha, atau istilahnya berikhtiar. Jadi orang yang betul-betul bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Jadi kalau berusaha itu bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, maka kita akan menikmati hasilnya. Jadi di samping kita berusaha, kita juga berdoa, memohon, kita bergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Kang Akarya Jagat. Tuh. Dan yang kelima, ini adalah ciri yang kelima yang saya sebutkan. Yang terakhir, menurut primbon Jawa kuno ini adalah orang yang selalu pasrah.
atau orang yang selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau orang yang selalu berserah diri terhadap Gusti ingkang akarya jagat. Jadi artinya selalu menyandarkan dirinya terhadap Tuhan. Jadi kita itu berserah diri, itu berpasrah itu tidak kepada makhluk, tidak kepada manusia yang lain atau makhluk yang lain, tetapi kita berpasrah diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita selalu berharap, kita selalu bergantung, kita selalu mengharapkan pertolongan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita sudah melakukan hal semacam ini, kita sudah berpasrah diri, kita sudah bertawakal, atau kita sudah menyandarkan diri kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, maka rezeki akan selalu menghampiri kita, rezeki akan mengejar-ngejar kita, sehingga kita tidak usah dengan susah payah, bahkan kita yang mengejar-ngejar rezeki dari pagi dibuat malam, malam dibuat siang, sampai kepalanya pusing karena bekerja keras segala sesuatunya tapi tidak mendapatkan hasil. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan diri kita atau berpasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka rezeki sendirilah yang akan mengejar kita. Jadi itu tadi, ada 5 ciri orang yang selalu dalam hidupnya berkelimpahan rezeki atau bahkan dikejar-kejar oleh rezeki. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.